Semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bentuk umum fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Unsur yang pertama, itu ada titik puncak atau titik balik. Nah, titik balik ini bisa dia titik balik maksimum atau minimum. Kapan dia ada titik balik maksimum dan kapan dia ada titik balik minimum? Dia tergantung parabolanya. Nah, tergantung parabola atau grafiknya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, grafik fungsi kuadrat itu ada parabola atau grafik yang terbuka ke atas atau ada juga yang terbuka ke bawah. Untuk yang terbuka ke atas, ini untuk nilai A-nya positif. Nilai A itu yang mana? Nilai A itu adalah yang koefisien X kuadrat. Nah, ini grafik yang merah ini untuk A-nya positif atau koefisien dari X kuadratnya bernilai positif. Lalu yang di sini, yang terbuka ke bawah, itu untuk A-nya yang bernilai negatif. Koefisien dari X kuadratnya bernilai negatif. Nah, untuk yang terbuka ke bawah ini, nama titik puncaknya itu disebut titik balik maksimum. Kalau yang terbuka ke atas, itu titik puncaknya disebut juga sebagai titik balik minimum. Mengapa minimum? Karena dia ada di bawah sini. Dia adalah titik minimumnya, paling minimumnya. Lalu kalau yang terbuka ke bawah itu sebagai titik balik maksimum. Karena di sini titik puncaknya itu juga sebagai titik atau nilai maksimumnya. Nilai yang paling maksimum. Itu untuk unsur grafik fungsi yang pertama. Lalu unsur grafik fungsi berikutnya itu ada titik potong dengan sumbu X. Untuk grafik fungsi kuadrat, dia tidak selalu ada titik potong ya, tergantung nilai dari D-nya atau diskriminannya. Nah, jika dia ada titik potong dengan sumbu X, artinya nilai Y, titik potong pada sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal yang meminta kalian mencari nilai titik potong pada sumbu X, untuk mencarinya dengan mensubstitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Lalu berikutnya, tadi titik potong dengan sumbu X. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Jadi, ketika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, maka substitusikanlah nilai X-nya sama dengan 0. Maka nanti kita akan mendapatkan titik potong dengan sumbu Y. Lalu menentukan unsur-unsur fungsi kuadrat jika diketahui persamaan grafiknya Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A-nya tidak sama dengan 0. Atau diketahui gambarnya. Seperti gambar sebelumnya. Titik potong dengan sumbu X. Seperti sudah saya jelaskan tadi, titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y-nya sama dengan 0. Lalu titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Nah, untuk menentukan sumbu simetrinya atau titik puncaknya itu dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A.
X ini bisa juga atau biasanya disebut dengan XP. XP atau X pada puncaknya, titik puncaknya di sini. Oke, ini maksudnya XP. XP sama dengan negatif B per 2A atau dapat dicari dengan XP sama dengan X1 plus X2 per 2. Di mana X1 dan X2-nya ini adalah akar-akar dari fungsi kuadratnya ya. Kalau sudah diketahui akar-akarnya, X1 dan X2 dari fungsi kuadrat. Atau X1 dan X2 itu adalah titik potong sumbu X-nya. Jika diketahui titik potong sumbu X-nya, maka kita bisa mencari XP-nya dengan menjumlahkan titik potong sumbu X dibagi 2. Lalu berikutnya, YP sama dengan D per 4A, di mana D itu adalah rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Atau bisa juga mensubstitusikan XP ini ke persamaan. Sehingga didapatkan YP sama dengan AXP kuadrat ditambah BXP plus C. Nah, supaya lebih paham tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, kita lihat contoh soal berikut. Koordinat titik ekstrem kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 9 adalah, untuk mencari nilai titik ekstremnya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Artinya A sama dengan 1. Lalu nilai B atau koefisien dari variabel X itu adalah negatif 4. Lalu untuk nilai C-nya adalah 9. C itu adalah konstanta. Nah, titik ekstrim atau bisa juga disebut sebagai titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak, kita bisa menggunakan rumus XP. X pada titik puncak saya sebut sebagai XP ya, sama dengan negatif B per 2A. Tinggal kita substitusikan nilai A dan B-nya. Nilai B-nya negatif 4 per 2 kali 1. Ini sama dengan hasilnya negatif, negatif. Jadi positif. Positif 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini kita dapatkan nilai X pada titik puncaknya. Lalu untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa mencari nilai Y-nya dengan mensubstitusikan nilai XP ini ke persamaan kurvanya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus negatif D per 4A. Di mana rumus D itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Lalu tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Sama dengan negatif. B-nya negatif 4. Negatif 4 kuadrat adalah 16. Dikurangi 4 kali 1 kali 9.
per 4 kali 1. Sama dengan negatif 16 dikurangi 36 per 4. Sini hasilnya negatif 20 per 4. Sama dengan negatif 20 per 4 atau sama saja 20 per 4. Hasilnya adalah 5. Jadi titik ekstrimnya titik ekstrim kurva itu adalah 2,5. Koordinat titik puncak grafik fungsi Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 dengan sumbu x adalah, nah untuk pembahasannya, syarat grafik memotong sumbu x itu adalah Y sama dengan 0. Jadi kalau grafiknya itu memotong sumbu x, pasti nilai y-nya bernilai 0. Maka grafik fungsi y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6, y-nya kita ganti dengan nilai 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Atau bisa juga kita balik menjadi 3x kuadrat plus 7x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari nilai x-nya, mencari titik potongnya. Ini menjadi bentuk persamaan kuadrat kan? Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kita menggunakan cara pemfaktoran. Ini jika kita faktorkan, maka akan kita dapatkan 3x dikurang 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan 2 per 3 atau x sama dengan negatif 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 2 per 3,0 dan negatif 3,0.